A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kitab Ihya Ulumuddin masih menjelaskan tentang sebab-sebab menetapnya seseorang di dalam perbuatan dosa. Betah dina doraka. Aya kitu panjelma. Ada orang yang betah di dalam ulah nuding batur. Bisi saha, bisi urang gitu. Ya masuk ka batur wae tudang tuding teh. Bisi saha, bisi urang nu kitu teh lain bisi batur. Da urang mah teu nyaho hate batur. Terus jadi ngaos teh sebetulnya belajar itu untuk memperbaiki diri kita. Yang lebih utama memperbaiki diri kita. Kalau untuk menilai orang lain semua mampu, bisa untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai diri kita itu yang paling sulit. Coba ya sararea sok aya cileuhan dina mastina soca urang, aya katingal teu heuh eta teu nyaho aya cileuh. Tapi aya cileuh batur katingali, heuh kitu dah. Urang teh aya cileuh batur, dikati eta si eta cileuhan. Aya manehna padahal leuwih gede cileuhna. Kartos. Jadi kita ngaji bukan untuk menilai orang itu gak baik, orang dia bukan, terutama untuk koreksi diri. Untuk koreksi diri, ngaji itu apakah kita baik atau belum, itu ngaji itu periksa diri kita ya. Nah, ini kadang-kadang mungkin bukan orang lain, mungkin ada dosa yang kita sulit untuk meninggalkannya. Contoh dosa ghibah itu sulit. Orang kalau udah biasa ghibah ya, menceritakan kekurangan orang lain, menceritakan keburukan orang lain, dia berat untuk meninggalkannya. Sudah biasa karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi dosa ini jangan dibiasakan. Ketika dosa dibiasakan, akibatnya sulit untuk meninggalkannya. Ya, karena sudah terbiasa ya. Nah, ini terutama ya, kita mengaji ini untuk mengontrol diri kita. Bisi urang nu betah dina doraka teh, bisi urang anu hese ninggalkeun doraka teh, kitu ka urang lain ka batur. Ya terutama kepada diri kita. Nabi Allah Isa alaihissalam, Allah berfirman kepada Nabi Isa, ya Isa, itnafsak. Kata Allah, wahai Isa, nasihati diri kamu. Tuh gitu suara Allah. Itu Nabi Isa, nya Nabi nya Rasul. Kudu mariksa di komo urang, nya lain Nabi, lain Rasul, lain wali, lain ajengan. Komo urang. Kudu mariksa di diri. Ayo mariksa batur we. Si eta ciluhan aya manehna tara ngeuntung. Teu apa ciluhna leuwih loba ti badan batur. Nah gitu nya. Kadang-kadang kesalahan diri kita ini tidak ketahuan oleh kita sendiri, ketahuannya oleh orang lain. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Tuba, beruntunglah, alangkah beruntungnya
keberuntungan yang sangat besar. Untuk siapa? Liman syaghalahu aibuhu. Bagi orang yang sibuk mengoreksi dirinya. Itu orang yang beruntung, itu orang yang mau sibuk mengoreksi kesalahan diri pribadinya dulu. Pribadi yang dilihat pribadi itu. An uyubin nas, meninggalkan mencari-cari kesalahan orang lain. Urang ngaji teh lain kerneangan kesalahan batur, ngaji teh lain kerneangan kesalahan salaki, ngaji teh lain kerneangan kesalahan pamajikan, lain. Justru yang lebih utama kita mengaji itu adalah untuk meneliti, memeriksa diri kita. Bisi urang nu salah kabatur gitu, bisi urang nu dolim kabatur, eta ngaji teh kadinya utamanya. Id nafsak, kata Allah kepada Nabi Isa, id nafsak, nasihati diri kamu, periksa diri kamu, ya. Fa init ta'adat, jika diri kamu menerima nasihat, fa'idhin nas, kamu silahkan nasihati orang lain. Ini adab-adaban di dalam menasehati. Urang rek nitah ka batur, make calana mana? Ayam urangna tuh make calana, dik gugu mah, ayam anjeun, gitu ibaratnya seperti itu. Ya, di dalam memberi nasihat, ya apa yang akan kita sampaikan, ya kebaikan tersebut harus sudah kita lakukan. Itu adab-adabannya seperti itu. Fa init ta'adat fa'idhin nas, jika diri kamu menerima nasihat, daek narima nasihat ti batur, daek diomean ku batur, ya, daek dibebener ku batur, urang salah dinasehatan, jangan gengsi. Kalau ada rasa gengsi di dalam hati kita menerima nasihat, berarti itu ada bibit-bibit kesombongan di dalam hati. Ya, ada bibit-bibit apa? Kesombongan. Kita ini sombong. Ketika kita tidak mau dinasehati, kita ada bibit kesombongan di dalam hati. Sedangkan bibit kesombongan ini adalah maksiat, dosa besar, ya. Di antara maksiat hati yang besar itu kesombongan. Di antara tanda orang yang sombong itu tidak mau menerima nasihat. Jadi ketika siapa saja yang nasihati kita, terima. Kalau kita salah, terima. Apa salahnya? Apa ruginya nerima nasihat dari orang lain? Gak rugi. Justru beruntung. Ya, ada yang ngasih tahu jangan jalan ke situ, itu ada lubang. Kan harusnya kita berterima kasih. Ya, ada lubang di situ, ditutupnya pakai koran, dikasih tahu lubangnya dalam, kita jadi tahu, jadi selamat, betul. Tapi kalau nggak nerima, aku makuring weh, kebrus weh, dah, karena lombang, tak itu hasil kumakuring, teh, gitunya. Jadi kalau ada yang nasihati kita, siapapun mereka, ya terima, itu berarti di dalam hati kita ada bibit-bibit sifat tawadu. Sifat tawadu ini sifat yang mengangkat derajat kita menjadi kekasih Allah. Orang untung jadi kekasih Allah. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang hatinya rendah, tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, ya, maka orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah menjadi kekasih. Beruntung kita ketika kita mau menerima nasihat. Lalu kata Allah, fa ini ta'adat fa idhin nas wa illa fastahi minni. Kalau diri kamu mau dinasihati, silakan kamu nasihati orang lain. Tapi kalau nggak mau menerima nasihat, kamu harus malu olehku, kata Allah. Ini nasihat dari Allah kepada Nabi Isa alaihis salam, khususnya, umumnya kepada kita, apalagi kepada kiai, kepada ustadz. Sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, kontrol diri kita. Itu, ya. Kartos, ini kadang-kadang orang itu pinternya menilai orang lain. Dia tidak pandai menilai diri sendiri.
menilai si eta sombong, si eta koret, ai manehna teu apal kana diri geuningan ya. Padahal ngaji itu terutama untuk memperbaiki diri kita sebelum orang lain gitu. Terutama diri kita dulu sebelum orang lain ya. Agar nasihat ini diterima oleh orang lain ketika kita melaksanakan itu perintah yang kita sampaikan itu. Nah, ini menjelaskan tentang apa? Tentang sebab manusia menetap di dalam perbuatan dosa. Sebabnya ada berapa? Ada 5 sebabnya. Berapa? Biar hafal nih anak-anak, biar hafal. Ada berapa? Ada 5 perkara yang menjadi sebab manusia menetap pada perbuatan dosa. Betah dina doraka, betah ningali doraka, betah ngomongkeun doraka, betah ngadengikeun doraka, betah indit kana doraka, betah betah. Ya, sudah betah. Kalau pun betah kan sok rada hese ninggalkeun teh. Nah, ini ada penyebabnya, ada 5. Yang pertama adalah siksaan yang dijanjikannya tidak dikontankan. Itu pertama tuh. Ya. Karena siksaan yang Allah janjikan tidak langsung dikontankan. Bari urang geus sabaraha kali ningali nu haram. Teu ka itu. Sabaraha kicep ningali nu haram? Teu ka itu. Kumaha sehat wae soca teh geus ningali nu haram? Sehat we. Padahal geus ningali nu asa teu naon we. Nah, gitu. Nah, karena janji Allah, ancaman Allah yang berhubungan dengan apa? Ancaman ini tidak dikontankan oleh Allah. Kadang manusia ada teu naon ieu, tah itu. Nah, atas seakan-akan seperti itu. Oh, tidak bahaya, kan nggak apa-apa. Saya lihat haram yang tiap hari nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, belum. Bukan nggak apa-apa, tapi belum. Kita melakukan dosa itu pasti ada balasannya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan. Kita melakukan kebaikan sebesar atom, itu ada balasannya. Kebaikan apa saja. Urang nyen kahadiat naon deh. Ukur mere cai herang, itu ada balasannya. Apa yang kita lakukan kebaikan sebesar atom, itu pasti ada balasannya. Maka jangan meremehkan terhadap kebaikan. Orang sedekah 2.000 perak, itu nilainya besar, jangan dianggap kecil di hadapan Allah. Kalau ikhlas, ya, jangan meremehkan kita senyum di depan teman kita, saudara kita, apalagi senyum di depan suami, senyum di depan istri, itu pahalanya besar. Apalagi senyum di depan orang tua, itu pahalanya besar. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumnya kamu di depan muka saudara kamu itu menjadi nilai sedekah. So urang lamun ayeuna tiap panggih jeung jelema senyum berarti sabaraha urang tah sedekahna. Ya senyum, ya senyum. Ngantong senyum sorangan. Ya mana hanya usah senyum we eta mah senyum bermasalah eta mah. Eta mah kedah diruqyah nu kitu mah nya. Nah, ieu mah usah ge senyum we tah di kudu diruqyah eta mah. Ya. Kitu ibu-ibu, panggih jeung salah kita tong baeud senyum. Padahal can dibere di apakah can dibere, tapi senyumna geus ti heula. Engke langsung teh kontan ku salah kitu ku sabab ieu senyum heula. Ada bonus napakahna teh. Yang biasanya 50.000 jadi 100.000. Kenapa? Karena senyum. Poe eta mah kitu, pete poe ka isukna teh jadi turun geuningan. Nah, di situ ujian, senyumnya karena apa? Karena uang atau karena Allah? Tah kitu. Hartos. Ayo dibere gede senyum we. Pasti bere nu leutik bau. Tah eta mah lain karena Allah senyumna eta mah. Eta mah lain karena eta mah teu diganyar senyum kitu mah. Tidak mendapat pahala. Jadi senyumnya pun harus karena
Allah. Ini santri-santri depan guru jangan manyun, mesa. Apalagi di depan kedua orang tua. Jangan sampai orang tua bingung, ini kenapa kok manyun aja depan orang tua. Jadi susah orang tua. Jadi bingung, jangan membingungkan orang tua. Ya, contoh seperti itu. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumnya kamu di hadapan muka saudaramu adalah nilai sedekah. Kita sedang sedekah. Setiap ketemu orang-orang, ya, laki-laki sama laki-laki senyum, itu dapat pahala sedekah. Senyum ke seorang, lamun 1000 orang berarti 1000 kali sedekah. Masya Allah, keur mah duit teu boga atuh senyum-senyum. Ya mah senyum teu duit teu. Nah, kopet-kopet teh ini jelema teh. Hah? Kahartos. Atas bapak-bapak tong bararaeut nya. Senyum, alhamdulillah. Jeung ku senyum mah nu tadina biasa-biasa naik nilaina. Sok jelema beungeutna beungeut anu ya biasa-biasa lah. Mukanya muka kelas ya biasa-biasa. Tapi kalau dengan senyum itu naik langsung. Terus kegantangannya itu, kecantikannya akan naik dengan senyum. Sok atuh ngaca kali-kali. Senyum bari ngaca gitu. Cik, lamun ayeuna baeut bari ngaca sok, baeut bari turun. Keur mah pas-pasan beungeutna. Beungeutna pas. Tuluy baeut beuki eueuhan. Beuki goreng patut. Leres teu? Nu geulis wae lamun manyun mah jadi goreng patut, komo nu teu geulis. Kartos. Itu agama itu Masya Allah luar biasa. Syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti syariat Nabi, hidup kita bahagia. Ini kita kurang bahagia ini karena kita tidak ikut syariat Nabi, tidak ikut sunnah Nabi. Kita lalaikan sunnah Nabi, itu kurang bahagia, jadi hilang kebahagiaan. Coba kalau hidup kita ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyum. Nabi itu paling banyak senyum. Ketemu sahabat ini senyum, sahabat ini senyum. Apalagi ketemu istrinya, keluarganya, anaknya senyum. Keun budak ngaradat ge senyum we, toh baeut urang menuju kolotna. Gitu kuduna teh, ya. Seperti itu. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kamu membuang sampah dari masjid itu ada pahala yang akan kamu raih nanti di akhirat. Pahalanya besar. Ya, membersihkan apa saja yang bermanfaat. Ya, itu ada nilai pahala. May ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Keburukan sebesar atom itu ada balasannya. Itu harus kita yakini. Dosa meskipun sedikit itu ada balasannya kalau tidak ditobati. Apa balasannya di dunia? Awalnya dosa, keras hati. Hati menjadi keras, hati menjadi gelap. Nah itu pengaruh dari perbuatan dosa. Kardos, koreksi dirinya. Urang ngaji teh lain keur nyalah-nyalahkeun batur, lain keur monis-monis batur, terutama keur ngoreksi diri urang. Bisi urang nu salah. Bisi urang nu betah dina doraka, bisi urang nu dolim ka batur, ngarah bisa tobat. Kartos. Yang pertama karena siksaan yang dijanjikan tidak nah itu pertama. Yang kedua karena telah terasa nikmatnya. Sudah sangat terasa nikmatnya. Nah itu udah nikmat. Kalau orang udah menganggap nikmat kepada sesuatu, dia pasti akan betah di dalam sesuatu tersebut. Udah nikmat kok. Jelema geus nikmat hees ba'da subuh, hayang teh hees we. Dihudang-hudangkeun hese, da geus nikmat atuh. Sudah nikmat. Nah ini hati-hati. Dosa jangan dinikmati. Nanti kalau dosa dinikmati sulit untuk meninggalkannya. Ya, sulit untuk. Nah, kedua. Yang ketiga karena
menunda-nunda tobat. Menunda-nunda, ditunda-tunda. Kang kewe geus kolot tobat mah. Siga nu rek nepi we ka kolot. Kewe tobat mah geus eureun gawe. Kewe tobat mah geus pangsiun, minangkana seperti itu. Nah itu ditunda-tunda. Akhirnya karena ditunda-tunda terus dia berbuat dosa, tidak berhenti karena menunda-nunda tobat. Jadi tobat tidak boleh ditunda-tunda. Tong diengke-engke tobat teh. Yang gambarnya adalah karena menjanjikan akan dirinya akan sifat kasih sayang dan maafnya Allah. Ada Gusti Allah mah maha ngahampura, urang dosa kieu teh kewe dan pasti dihampura. Itu dia itu. Dia menjanjikan kepada dirinya akan sifat ampunan Allah. Memang Allah itu maha pengampun. Siapa bilang tidak pasti mengampuni. Tapi ingat kata Allah, wa inni laghaffarun liman taba. Tuh ingat kata Allah, aku ini zat yang maha pengampun. Kepada siapa? Liman taba, kepada orang yang mau tobat. Memang keyakinan kita menjadi akidah ahli sunnah wal jamaah, kalau orang meninggal membawa dosa tahta masyiatillah, dia ada dalam kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak memaafkan, selamat. Tapi kalau Allah berkehendak untuk menyiksa, tidak memaafkan, pasti disiksa. Nah ini yang keempat ini adalah tipu daya setan. Jadi kadang-kadang orang, ya, setan itu membisiki kepada orang yang sedang bermaksiat, kamu itu terusin maksiat, jangan berhenti. Allah itu maha pengampun kok. Duh, kata setan. Bisikan setan, dibisiki oleh setan. Ya. Yang keempat apa? Menjanjikan orang tersebut akan dirinya dengan sifat kasih sayang dan ampunan Allah. Jadi setan ini kadang-kadang sifat-sifat Allah ini dipakai alat untuk menipu hamba Allah, supaya dia itu hamba Allah terus menerus di dalam bermaksiat. Itu kerjaan setan. Kerjaan ya seperti itu, ingin menipu hamba-hamba Allah manusia agar mereka terus menerus di dalam perbuatan maksiat. Jadi kita hati-hati jangan tertipu oleh setan. Yang kelima ini yang paling bahaya. Apa? Yang kelima ini, sebab yang kelima ini bisa merusak kepada keimanan. Kalau yang tadi yang empat itu tidak merusak keimanan, tidak merusak kepada pokoknya keimanan, tidak. Ya, tapi yang kelima ini bisa meruntuhkan keimanan, hilang imannya langsung. Sebab yang kelima ini apa? Sebab yang kelima adalah dia itu ragu terhadap kebenaran para rasul yang telah menyampaikan. Ragu kepada kebenaran para rasul yang telah menyampaikan bahwa dosa itu berbahaya, bahwa dosa itu mengundang murka Allah. Dia ragu, atau dia tidak percaya, atau dia mendustakan. Nah ini udah hilang itu, udah hilang, imannya sudah hilang, runtuh. Nah ini yang paling bahaya. Sebab yang kelima adalah karena ada meragukan hatinya akan kebenaran para rasul. Kunaon maneh duraka wae, aing teu percaya. Wah geus bahaya. Imanna leungit. Aing mah teu nanaon, usaha maju wae aing teu salat ge. Waduh geus eta mah lepas ta iman teh. Lamun teu percaya karena benerna para rasul, atau ragu dia benar gitu rasul teh, ragu apakah benar ini rasul atau tidak benar, atau apa enggak, ragu. Padahal kita wajib bahwa para rasul ada sidik, tabligh, amanah, nah harus kita yakini. Ini ragu, nah ini lepas imannya. Naudzubillah min dzalik. Terus jadi sebab yang kelima adalah kekufuran.
kekufuran atau ragu di dalam ragu pada membenarkan pada para rasul. Kan Nabi sudah menjelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahayanya dosa. Sudah dijelaskan. Ini orang nggak percaya. Nah, kalau ragu kepada kebenaran para rasul itu jatuhnya dalam kekufuran. Kalau yang 4 tadi hanya dosa besar. Tapi yang kelima ini bisa dirumus kepada kekufuran yang dia tidak sadar. Leheng sadar mah tobat buru-buru. Ini yang paling bahaya, dia tidak sadar dia dalam kekufuran. Ya, tidak sadar dia sedang ada dalam dia ragu atas kebenaran para rasul Allah subhanahu, tidak meyakini akan kebenaran para rasul. Ragu akan kebenaran para rasul itu mengakibatkan terjerumus di dalam kekufuran. Waliyadzubillah min dzalik. Itu 5 perkara. Sebab apa? Orang betah di dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Penyebab orang betah di dalam berbuat maksiat, tidak mau meninggalkan maksiat, sebabnya ada 4 atau yang pertama apa? Karena siksaan yang dijanjikan oleh Allah tidak Kedua apa? Sudah merasa bersahabat terhadap Yang 3 apa? Karena menunda-nunda kepada Yang keempat, dia menjanjikan dirinya dengan kasih sayang Allah dan ampunan. Yang kelimanya, karena ragu terhadap kebenaran para rasul. Maka tadi kita baca fa in kunta. Nah, ya. Kata Imam Ghazali, maka lamun kamu berkata, fama ilaju asbabil khamsah. Luar biasa ya. Ini ulama ini sayang sama kita, ya. Masya Allah. Ini solusinya sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Kalau kamu seperti ini harus begini, kamu seperti ini harus begini, kejadian kamu seperti ini harus begini, langsung dijawab oleh Imam Ghazali. Masya Allah, luar biasa. Maka tidak ada lagi solusi. Kalau ingin kita hidup bahagia, ya ngaji, nggak ada lagi. Sudah ngaji, amalkan itu. Solusinya harus ngaji. Jadi hafal kepada solusinya. Ini saya umpamanya, saya ini punya masalah. Apa masalah kamu? Sama saya ini betah di perbuatan dosa. Oh, berarti ada sebab yang 5. Salah satu dari atau yang 5-5-nya ada semua. Waduh, bahaya ya. Itu satu pun sudah bahaya, apalagi 5-5-nya ada semuanya. Nah, maka Imam Ghazali memberi jawaban yang tepat. Oleh Imam Ghazali dijawab, faqulu huwa al-fikru. Jawabannya bagaimana nih supaya kita berhenti bermaksiat, tidak betah di dalam perbuatan maksiat? Apa jawabannya? Kata Imam Ghazali, faqulu huwa al-fikru. Jawabannya kamu harus berpikir. Nah, gitu. Kudu naon? Kudu mikir tuh. Haji teh kudu urang wae hayang menang untung kudu mikir. Kamu ieu hayang salamet di dunia, hayang salamet di kata Imam Ghazali, kamu harus berpikir. Pikiran kamu sudah diberi akal sehat oleh Allah, gunakan tuh akal. Akalnya sudah Allah berikan, gunakan itu akal. Ya, bagaimana berpikirnya? Yaitu kamu menetapkan atas dirimu pada sebab yang pertama, yaitu telatnya siksaan. Menetapkan bahwa sesungguhnya perkara yang pasti datang itu pasti datang, pasti terjadi, dijanjikan oleh Allah, pasti akan ada siksa, itu pasti terjadi, mustahil tidak. Ya, setiap perkara yang pasti datang pasti terjadi, ya pasti terjadi. Contoh kematian, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul, betul.
Betul. Pasti mati? Pasti enggak? Atau meureun? Atau batur wae? Urang mah moal. Teu. Geuningan abdi teu nanaon hirup ke ele teu nanaon hirup ke acan pat erek. Lain moal, tapi bakal kehartos. Nah, itu harus ditetapkan dalam hati kita. Setiap perkara yang pasti akan terjadi, yang dipastikan itu terjadi, pasti akan terjadi. Allah sudah menentukan seperti itu. Takkan kata Allah, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Pasti, itu kan firman Allah. Firman Allah itu firman yang pasti kebenarannya. Kehartos. Ini jawabannya nih, ya. Jawaban dari sebab yang pertama. Kan sebab pertama kan ini enggak apa-apa saya melakukan dosa. Ngarentenkeun, ngawadu, nipu, atuh naon. Biasa-biasanya lain teu naon acan. Engke langsung ku Gusti Allah dikontanan. Allah itu sangat sayang kepada kita sehingga Allah tidak langsung mengkontankan itu saatnya agar kita kembali kepada Allah. Wa anna ghadan lin nadhirina qarib. Dan sungguhnya hari esok lin nadhirin bagi orang-orang yang menunggu atau yang melihat qaribun dekat. Cik ari poe isuk. Geus kaalaman ku urang can poe isuk. Hari esok sudah dialami oleh kita belum? Besok hari apa? Kamis. Dekat atau jauh? Dekat atau jauh bagi orang yang nunggu hari Kamis. Ini kan hari Rebo. Hari Kamis dekat atau jauh? Dekat. Apakah hari Kamis itu pasti akan terjadi hari Kamisnya? Pasti. Pasti, tapi kita sampai ke hari Kamisnya belum tentu. Terus hari esok itu dekat bagi orang yang menunggu. Ini sekarang hari Rebo, besok hari berarti meskipun belum nyampe, pasti kita ke situ. Pasti hari Kamis itu terjadi. Meskipun kita belum sampai kepada hari Kamis, pasti terjadi hari Kamis. Contoh hari esok, gitu. Ya. Contoh lagi mati, wa annal mauta aqrabu ila kulli ahadin min syirakin alih. Contoh lagi kematian, itu mati itu sangat dekat sama kita. Siapa yang sudah punya jaminan hidup sampai besok? Wah, belum tentu. Banyak kita punya saudara, paginya hidup, paginya ngaji, ya, sorenya sudah ila ruhi, ya, banyak. Dan itu pun tidak mustahil terjadi kepada kita. Tidak mustahil. Karena kita makhluk Allah. Semua diatur oleh Allah. Bagaimana kehendak Allah. Itu salah satunya untuk menepis, ya, menjawab, ya, solusi agar kita tidak apa tergoda. Agar kita bisa menjawab bahwa memang, ya, tidak dikontankan tapi pasti akan terjadi. Seperti adanya kematian, ya pasti akan terjadi meskipun belum teralami sekarang. Oh tuh nanaon kuring tuh nanaon hirup kene kuring lain tuh nanaon lain moal tapi acan semua ada waktunya. Kenapa Allah tidak langsung mengadab kita? Allah sayang sama kita agar kita kembali kepada Allah, agar kita bertobat kepada Allah. Sudah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, tinggal kita syukuri. Kehartos fama yudrihi la'alla sa'ata qarib wal mutaakhir idza waqasal najizan yadhkir nafsan aban fi dunya yat'abu fil hal li khaufi amrin fil istiqbal. Dia mengingatkan, ya, kepada dirinya bahwa dia itu selamanya di dunia itu capek. Cik tanyakeun, kajal manu gawe capek teu? Piraku teu capeknya? 8 jam capek. Semua capek namanya di dunia. Yang kerja capek, semua capek. Kenapa kok mau kerja capek? Kenapa? Supaya nanti kedepannya kita sudah punya apa? Bekal.
baru karena nu dagang tuh capek, nggak ada gua nu meuli capek. Tapi kenapa mau berkorban nahan capek agar kedepannya nggak teripu karep na masa depan na. Bisi orang teh boga anak kan bisi naon kan gitu seperti itu. Ya. Dia itu capek pada waktu itu karena ada kekhawatiran pada waktu yang akan datang, khawatir besok nggak punya apa-apa gimana, nggak punya beras, kalau sekarang nggak berusaha besok bagaimana, kan gitu, khawatir. Ada kekhawatiran pada waktu yang akan datang, sehingga dia itu melewati lautan, bahkan bepergian jauh-jauh. Ya, kenapa? Apa yang dicari? Yang dicari keuntungan. Sok ayeuna lamun teu nguntungkeun erek nyanyabaan ka ka dieu moal. Bisnis tapi tidak menguntungkan, mau? Tidak, pasti ada yang dicari, apa? Sehingga dia korbankan tuh waktu 8 jam kan bae ripuh ge asal menang untung, asal menang bati, kan gitu. Kita kan cerdas kalau urusan dunia, kalau urusan, cuman ketika urusan akhirat menjadi bodoh, belat urusan akhirat. Padahal kalau kita taubat, waduh itu masa depannya cerah semua ke depannya itu. Kenikmatan, ampunan, rahmat, wah ke depannya itu. Kalau kita bertaubat, keuntungannya besar, ya. Nah, orang dia itu berani melewati lautan, padahal mengkhawatirkan, kumaha lamun tilalap. Geus teu mikiran tilalap, nu penting bati we kan gitu. Naik kapal geus teu sieun deui, teu sieun daerah, teu sieun ragrag, nu penting naon? Bati kan gitu. Leres teu? Aya bati itu di mana? Di Sulawesi umpamana. Kudu naik kapal. Wah, di udang. Padahal kumaha lamun ragrag kapalna. Innalillahi meureun. Gitu. Kumaha lamun tilalep da kapal China. Sudah tidak mikir ke situ. Yang dipikirkan ini apa? Untung. Begitu juga kalau kita sadar ketika kita bertobat kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari Allah. Surga Allah sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertobat, kasih sayang Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, ridho. Nah, ke situ jawabnya. Kartos. Widunnu annahu qad yahtaju fi tsanil hal. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua. Allah berikan taubatan nasuha kepada kita semua, dijadikan orang-orang yang bertobat dari segala perbuatan dosa, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Allah jaga seluruh anggota badan kita, hati kita dari perbuatan maksiat, dan Allah sibukkan hati kita dan seluruh anggota kita, anggota badan kita dengan segala kebaikan. Bijahi Sayyidina Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.